alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Amma ba'du. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat umur. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat kesempatan serta nikmat taufik dan hidayah, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita semua dapat berkumpul di tempat ini untuk kembali melakukan amaliyah rutin kita, di antaranya salat berjamaah, begitu juga dengan silaturahmi, begitu juga dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sampai halaman 5 langsung, sampai halaman 5. Sampai halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwal. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-babul awwal fis sadaqati. Bab yang pertama fis sadaqati, dalam permasalahan atau penjelasan yang berkaitan dengan sedekah. Sedekah jar orang Arab, ujar kita sedekah. Sebenarnya bab sedekah ini luas, bab yang luas. Asal katanya sedekah ini atau pengertiannya secara syariat adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain tanpa imbalan, artinya tidak ada timbal balik. Kemudian tujuannya adalah taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sesuatu yang diberikan ke orang lain tanpa imbalan dan tujuannya adalah taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau tujuannya lain taqarruban ilallah, maka lain sedekah ngarannya. Nah, aku memberi, aku bersedekah aja. Karena cucuk aku aja, aku cucuk lawan jarum. Cucuk, misalkan tujuan lain taqarruban ilallah. Atau misalkan memberi tapi ada timbal baliknya, memberi dengan tujuan diberi lagi, memberi dengan tujuan diberi lagi, maka lain sedekah. Jadi kalimat sedekah pengertian secara syariat adalah sesuatu yang diberikan ke orang lain dengan tujuan taqarruban ilallah dan tanpa ada imbalan atau tanpa ada timbal balik. Kalimat sedekah itu kurang lebihnya lawan hadiah. Sedekah, hadiah, hibah. Kalau sedekah itu kita memberi ke orang yang di bawah kita, artinya secara zahir kenyaman kita, penghidupan, itu namanya sedekah. Kalau hibah, kita memberi sesama kita, memberi ke tetangga, itu ngarannya hibah. Atau misalkan pian memberi wadai di masjid, kada bersedekah ngarannya, tapi hibah sesama kita. Kalau memberi yang lebih tinggi dari kita, ibarat misalkan memberi kuitan, atau memberi orang tua, atau memberi guru, atau memberi kakak, dingsanak dan lain sebagainya, namanya hadiah. Hadiah. Rasulullah memakan dari hadiah. Kalau dihadiahkan sesuatu kepada Nabi, beliau memakan, artinya mau diterima. Tapi kalau sedekah kada Nabi. Nah, seperti itu. Tapi pengertiannya tadi kurang lebih artinya sesuatu yang diberikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, itu sedekah.
cuma penggunaan bahasanya aja. Jadi seperti itu. Kemudian lagi bersedekah, kita semua dianjurkan untuk bersedekah, baik laki-laki atau bebinian, baik laki-laki atau perempuan dianjurkan bersedekah. Bolehlah kira-kira istri bersedekah dari harta suaminya. Itu dibahas oleh ulama dalam kitab, apakah boleh seorang istri berinfak atau bersedekah dari harta suaminya. Misalkan bebinian atau istri kita di rumah, pas di rumah tiba-tiba datang misalkan orang minta, lalu dibari apa, diambilkan duit. Yang diambil duit itu duit hasil pian begawi misalkan, bolehlah kira-kira. Ujar ulama, kalau diizinkan suaminya secara soreh, artinya secara jelas, ujar suami, amun ada yang meminta julungi 100.000 atau julungi 10.000, itu boleh. Seandainya suami kada berucap bang kayak apa, bolehlah, tetap boleh asalkan kada banyak. Asalkan kada banyak. Seandainya suaminya kada berucap, artinya suami kada menentukan nominalnya, bolehlah seandainya istri itu berinfak dengan harta suami, boleh asalkan kada banyak, asalkan sesuatu yang sedikit. Nah, sedikitnya relatif. Bagi orang sugih 100.000 sedikit, bagi orang sugih 50.000 sedikit. Nah, itu relatif. Jadi itu boleh perempuan bersedekah dari harta suaminya untuk orang lain. Kalau diizinkan nominalnya boleh, kalau tidak diizinkan apakah boleh? Boleh juga, asalkan yasir. Disebutkan dalam kitab syai'an yasiron, sesuatu yang sedikit, yang ringan. Kemudian lagi masalah sedekah, afdolnya bersedekah itu kepada zawir rahim, orang yang masih berkeluarga, orang yang masih berkeluarga. Pernah ada dua perempuan datang kepada Rasulullah, lalu berkata kepada Bilal, karena waktu itu Bilal yang ada di samping Nabi, wahai Bilal, tanyakan kepada Nabi, kami bolehlah memberi laki kami atau anak apa jar kita, anak yatim yang ada di rumah kami, mungkin kemanakan atau misalkan menggaduh anak yatim, bolehlah kami memberi anak yatim yang ada di rumah kami atau memberi laki, misalkan yang laki begawi seadanya, yang bini misalkan bisi sorum, hasil usaha seorang misalkan, bolehlah memberi laki. Ujar Rasulullah, boleh. Falahuma ajron, mereka dapat dua pahala. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silah, pahala menyambung silaturahmi. Makanya ibu-ibu amun pina banyak bisi duit, bari lawan laki ja, nah, terutama mun laki kasihan tapi ada duit, bari lawan laki ya. Jadi seperti itu. Terkadang kita temui orang semangat berbagi pian, bagi ke sana, bagi ke sini, fakir miskin dikumpulkan sana sini, sepupu marina banyak nang kelaparan. Padahal apa? Padahal mereka lebih afdal, keluarga lebih afdal. Jadi seperti itu. Banyak permasalahan sedekah. Lalu sebuting lagi, sebenarnya banyak sebuting pulang. Apakah boleh bersedekah untuk orang kufar, untuk orang kafir, bolehlah bersedekah kira-kira? Terutama di wilayah kita yang memang majemuk banyak ya, kalau banyak, bolehlah bersedekah lawan orang kafir. Dan seandainya bersedekah kepada orang kafir, apakah dapat pahala? Nah, itu bermacam-macam pendapat ulama, tapi dalam mazhab Syafi'iyah dijelaskan, dalam mazhab Imam Syafi'i yang kita ikuti dijelaskan, seandainya orang kafir itu adalah kafir zimmi, artinya dia kada melawan lawan Islam, melawan kada lawan Islam, atau seandainya kalau diberikan sedekah, diberikan hadiah, hatinya bakal apa? Ujar kita tuh bakal senang, bakal condong kepada Islam, maka yang seperti itu diberikan sedekah boleh dan berpahala. Karena kita kembali ke definisi sedekah tadi, kan sesuatu yang diberikan tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau memberikan sedekah kepada kafir harbi, bersedekah lawan Israel, yang ada donasi hendak Israel ya,
maka umpat silahkan kirimnya berdonasi ke san Israel kada harapan dapat pahala pian inggih donasi aja ke san Israel. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu sedikit dari permasalahan sedekah. Banyak inggih permasalahan sedekah. Kemudian di sini akhrajat Tabarani mengeluarkan atau meriwayatkan Al-Imam At-Tabrani an Anasin dari Sayyidina Anas bin Malik sahabat Nabi, yang mana Anas bin Malik ini ikut Nabi dari umur 10 tahun. Dari umur 10 tahun sidin yang mengambilkan air wudu Nabi, kalau Nabi guring kena sidin yang membangunakan, kemudian amun Nabi berjalan kena sidin yang jadi pemandu jalannya di muka, karena kalau Nabi naik ke masjid atau kemana pun maka Sayyidina Anas yang megang sandal Nabi. Sayyidina Anas bin Malik. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ujar Rasulullah, tasaddaqu, bersedekahlah kalian, fa inna sadaqata, karena sesungguhnya sedekah, fika kukum minan nar, adalah penebus bagi kalian dari api neraka. Jadi sedekah itu karena jadi penebus diri kita dari api neraka. Jadi Rasulullah memerintahkan sedekah, plus Rasulullah menyebutkan fadilah atau khasiatnya sedekah. Yang pertama, sedekah adalah menjadi tebusan bagi diri kita dari api neraka. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwasanya kelak setiap orang itu akan bernaung dengan sedekahnya di hari mahsyar. Hari mahsyar panas, nggih. Nanti orang-orang yang memang ahli sedekah itu akan bernaung dengan sedekahnya. Jadi ada naungan dari Allah taala. Kemudian wasyaikhan, dan meriwayatkan juga syaikhan. Syaikhan Nijar kita dua syekh dalam ilmu hadis adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wasyaikhan, dan meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar, jauhilah api neraka, hindarilah api neraka. Kata Rasulullah, walau bisyiqqi tamrah, sekalipun dengan bersedekah setengah biji kurma. Setengah biji, kada sampai sebiji, setengah biji. Artinya sedikit apapun sedekah kita, sekecil apapun sedekah kita, nanti kita merasakan dampaknya. Nggih. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal sekecil apapun pasti melihat hasilnya. Bersedekah setengah biji kurma adalah kira-kira wah ini bersedekah setengah biji kurma nggih. Mbah diigut setengah biji barikan non kawan. Nah, aku batangna sedekah setengah biji kurma nggih. Artinya Nabi di sini mengungkapkan ujar kita tuh majaz, hiperbola lah nggih. Artinya walaupun dengan setengah biji kurma bersedekah. Walaupun dengan setengah biji kurma bersedekah, kata Nabi. Asal sedekahnya bujur, jangan batal pahalanya. Karena ada hal-hal yang membatalkan pahala. Ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan, ujar Allah Ta'ala, jangan kalian batalkan pahala-pahala sedekah kalian bil manni, dengan mengungkit-ungkit. Semalam ikam kubari kalau seini aja, semalam ikam kalau ikan diingatkah ke ini. Nah itu jangan inggih, itu merusak pahala. Bahkan kata ulama haram hukumnya mengungkit-ungkit. Tapi kadang kita ini tak ungkit tapi lawan bini. Karena bini pun kada diingatakan bisa kada ingat inggih. Nah, jar bini. Coba pangpian aja nukar ini, nukar itu, nukar ini, nukar itu. Aja kita. Maka yang nukar mengisi kulkas biasanya aku juga aja kita. Nah, inggih. Jadi haram hukumnya mengungkit-ungkit. Haram hukumnya ujar kita menyambat-nyambat pemberian lawan orang. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan dibatalkan, jangan dihancur pahala sedekah itu dengan mengungkit-ungkit. Bahkan dalam hadis, dalam sebuah riwayat disebutkan ada 3 golongan kelak yang tidak diajak bicara oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Salah satunya adalah mannan, itu orang yang ketujuh mengungkit-ungkit. Lain Abdul Mannan, Mannan.
Mannan artinya orang yang ketujuh mengungkit-ungkit. Nah, kemudian yang membatalkan pahala sedekah wal adza, menyakiti inggih, menyakiti. Artinya selain menyakiti itu memberi kada baik inggih. Memberi ya, tapi disambati dahulu inggih. Minta minta sumbangan ini disambat tuh, ini aja kuat aja begawi ini sambat macam-macam, bahkan julung duit, itu menyakiti inggih. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan Allah taala wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang minta-minta itu jangan dibentak, jangan disakiti. Kemudian fa illam tajid, maka jika tidak ada, kata Nabi, tidak menemukan, kata Nabi, fa illam tajidu, maka jika kalian tidak menemukan, artinya sebelah kurma pun tidak ada, kada bisi sama sekali, sebiji kurma, setengah biji kurma kada bisi sama sekali, maka kata Rasulullah fa bi kalimatin thayyibah, maka dengan kalimat yang bagus, dengan ucapan yang baik. Ada orang minta kurma sebiji kada bisi, setengah biji kada bisi juga, maka apa? Maka dengan ucapan yang baik, minta relalah kada bisi juga, pas kada bisi doakan mudahan rezekiku lancar kena ada jaku bari. Nah itu sedekah. Jadi kata Nabi, takutilah api neraka sekalipun bersedekah setengah biji kurma, kalau kada bisi juga sama sekali, maka dengan ucapan yang baik. Kemudian wal Qudai, dan meriwayatkan Imam Al-Qudai an Abi Hurairah, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ujar Rasulullah, as-sadaqatu, sedekah itu tamna'u mitatassu, mencegah meninggal dalam keadaan jelek, mencegah dari meninggal dalam keadaan kada baik. Meninggal dalam keadaan kada baik dua macam, ada yang sifatnya su'ul khotimah, ada juga orang husnul khotimah tapi di apa ngarannya disodok orang kada baik juga. Kalau ini sidin husnul khotimah lagi sembahyang tapi tapi disodok orang mulai belakang, kada baik juga. Nyamankan meninggal yang bagus-bagus ya, meninggal dalam keadaan tenang. Jadi bersedekah itu kata Rasulullah mencegah dari meninggal dalam keadaan kada baik. Bisa su'ul khotimah kada baik tuh, bisa keadaan meninggalnya. Makanya bagus benar kita bersedekah ketika kita hendak tulak ke perjalanan jauh. Hendak tulak perjalanan jauh, bagus kita sedekah. Barangnya berapa, misalkan pian hendak tulak kemana, hendak tulak ke hulu sungai, hendak tulak ke Banjar, hendak misalkan pulang kampung kemanapun itu, ketika subuh sempatkan bersedekah di masjid kah atau di mana sempatkan. Artinya insya Allah di perjalanan dijaga oleh Allah Ta'ala. Tambahnya lagi misalkan kita sedekah di pinggir jalan ya, kalau yang ada orang bemeknya doakan sidin mudahan perjalanan pian lancar, mudahan perjalanan pian lancar, timbai aja. Ada tahu yang ditimbai orang apa ini. Jadi seperti itu. Bersedekah kata Nabi mencegah orang meninggal dari keadaan tidak baik. Artinya orang yang rajin sedekah insya Allah selamat daripada su'ul khatimah. Orang yang rajin sedekah pun insya Allah selamat kehidupannya atau di akhir hayatnya dari hal yang kada baik. Artinya insya Allah meninggal dalam keadaan bagus-bagus aja. Kemudian wa Tabarani, dan Imam Tabrani juga meriwayatkan lagi an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir, inna sadaqata, Rasulullah bersabda, inna sadaqata, sesungguhnya sedekah, ujar Rasulullah, la tudfi'u, sungguh memadamkan, an ahliha, dari orang yang ahli bersedekah, harral kubur, panasnya di dalam kubur. Artinya ujar Nabi, kalau orang rajin bersedekah insya Allah dalam kubur kada panas, kada panas. Artinya insya Allah dalam kubur ujar kita tuh adem ayem ya, kada panas. Dari sini kita tahu bahwasanya dalam kubur tuh panas karena Nabi menyambat panas. Orang bersedekah maka sedekahnya akan memadamkan darinya panasnya di dalam kubur. Kemudian wa innama yastadhillu, dan hanya saja yastadhillu, bernaung, al mu'minu, seorang mukmin, yaumal qiyamati, di hari qiyamah, fi dhilli sadaqatih,
di bawah naungan sedekahnya. Artinya karena masing-masing bernaung dengan sedekahnya. Kalau banyak sedekah maka naungannya insya Allah ganal juga, naungannya ganal. Karena di hari itu panasnya luar biasa, sampai saking panasnya, diceritakan ulama, saking panasnya di hari mahsyar itu orang-orang tuh kada sanggup lagi, sampai berucap orang-orang ketika itu, bukan cuma orang ketika itu, termasuk kita paling kena juga, sampai berucap kayak ini, artinya ya Allah mulai aja sudah nah penghitungan al-hisab nih, mulai aja sudah penghitungan amal, mulai aja sudah ya Allah, kami ini terserah aja sudah, surga-surga terserah, neraka-neraka, ujar. Saking kada tahannya lawan panasnya di hari mahsyar. Padahal ketika masuk neraka naudzubillah lebih panas lagi. Cuma saking panasnya ketika itu, saking panasnya ketika mahsyar, kada sabar sudah, ya Allah mulai aja sudah, neraka-neraka, surga-surga. Akhirnya fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, satu golongan ke surga, satu golongan ke neraka. Datang karena kisahnya ini dikisahkan dalam riwayat di mahsyar itu, karena manusia ini datang ke wadah Nabi Adam, minta kepada Nabi Adam, berdoa kepada Allah Ta'ala mudahan lakas dimulai. Ujar Nabi Adam, aku kada berhak minta supan, minta lawan Allah Ta'ala, aku pernah melanggar, ujar Nabi Adam. Karena Nabi Adam makan buah khuldi ya kala enggih. Datang kepada Nabiullah Nuh, ujar Nabi Nuh, aku kada berhak minta supan, minta lawan Allah Ta'ala. Karena apa? Karena anakku Kan'an termasuk orang yang kada beriman. Datang kepada Nabiullah Ibrahim, ujar Nabi Ibrahim, kada berhak juga karena aku bisi salah. Apa salah Nabi Ibrahim? Marina Sidin, sebenarnya bukan Abah Sidin. Azar itu yang menyembah atau yang membuat patung, itu Marina. Datang wadah Nabi Musa, wahai Nabiullah Musa, minta kepada Allah supaya dimulai aja sudah al-hisab, ujar kita penghitungan amal ini mulai. Ujar Nabi Musa, aku kada berhak minta dalam Allah Ta'ala supan. Kenapa supan? Karena aku pernah menampar orang, mati orangnya, waktu Bani Israel ya kalau di cerita Al-Quran, di dalam Al-Quran diceritakan kelompoknya Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa lagi berkelahi lawan kelompoknya Fir'aun. Kelompok Fir'aun ditampar Nabi Musa, langsung mati. Kada berhak, ujar Nabi Musa, supan minta dan Allah Ta'ala. Datang kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, wahai Ruhullah, minta kepada Allah Ta'ala supaya dimulai jalan hisab nih. Ujar Nabi Isa, kada berhak aku supan. Kenapa? Karena aku di dunia diolah orang jadi, nah paham japian jadi itu, jadi nang itu pang sudah. Lalu akhirnya semua umat manusia itu di hari itu datang kepada Rasulullah. Ujar Rasulullah, ana laha, aku yang ampunnya syafaat hari ini, aku yang ampunnya syafaat hari ini. Akhirnya Rasulullah sujud, lalu ujar Allah Ta'ala, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta, minta pasti diberi, wasfa' tu syafa', beri syafaat. Akhirnya Rasulullah minta, dimulailah penghitungan amal. Abud nih, seluruh manusia ini abud saking panasnya. Nah, karena orang yang ahli sedekah bernaung dengan sedekahnya. Ini lain termasuk dengan 7 orang yang di bawah naungan Allah, lain pulang kena kisahnya. Nah, ada lagi yang 7 dinaungi oleh Allah Ta'ala, di antaranya adalah orang yang hatinya bergantung dengan masjid, cangkal ke masjid, rajin ke masjid, itu termasuk. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyul jahul, orang yang dermawan yang bodoh, jahul dari kata jahil, orang yang dermawan yang bodoh, ahabbu ilallah, lebih dicintai kepada Allah, artinya lebih dicintai oleh Allah Ta'ala, minal abidil bakhil, dari orang ahli ibadah tapi bakhil. Pian yang sudah haji, sudah umroh, rancak disambat apa Indonesia ini sambat orang Arab, bakhil aja. Kadang bakhil, pelit aja kita, pelit. Nah, pelit, pemalar. Ujar orang Banjar engken. Tambahnya pulang engken, berajut ya.
jarak 12 banyu diganggam kada titik, saking pemalarnya banyu diganggam kada titik. Ini air tuh digenggam kan pasti titik, sifatnya air jatuh ke bawah. Ini saking pelitnya apa, air ndak titik dari tangannya. Nah, saking pemalar. Jadi orang yang dermawan, yang bodoh itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada ahli ibadah tapi pelit. Makanya itu disebutkan dalam manakibnya para aulia, wali siapapun itu pasti mereka bersifat pemurah. Para wali itu bersifat pemurah, baik mereka itu sugih atau kada sugih, pasti pemurah. Jadi para wali Allah Ta'ala, para kekasih Allah Ta'ala itu pasti pemurah. Pemurah, dermawan orangnya, ujar kita. Orang yang dermawan sekalipun kada pintar, kada alim, kada ahli ibadah, artinya ibadahnya seadanya aja, tapi ibadahnya suka menyenangkan orang, memberi orang apakah, memberi apa, amun bemasak misalkan belabih, amun bolah wadai belabih, walaupun sedikit, itu lebih dicintai Allah Ta'ala daripada ahli ibadah tapi pelit. Kemudian waqala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innas sakhiyya, sesungguhnya orang yang dermawan, qaribun minallah, dekat dari Allah Ta'ala. Orang yang dermawan dekat dari Allah, doanya gampang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Apalagi misalkan doanya memang ketika bersedekah, ketika memberi orang, maka diniatkan untuk dikabulkan hajat, maka insya Allah cepat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang dermawan dekat dari Allah Ta'ala, artinya dekat dengan Allah Ta'ala. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Orang yang dermawan dekat dengan manusia, wajar ini orang suka semua orang himung, semua orang senang dekat dengannya. Orangnya dermawan, stumat bawa sidin ke warung, stumat bawa sidin ke warung, stumat tukarkan sidin wadai inggih, kena subuh tukarkan sidin apa. Orang yang dermawan dekat dengan manusia, dicintai oleh manusia. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Dekat dengan surga. Kemudian ba'idun minan nar, jauh dari api neraka. Kemudian wa innal bakhil, dan sesungguhnya orang yang pelit, ba'idun minallah, jauh dari Allah Ta'ala. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia, kada disukai manusia. Pelit orangnya tadi ini, pelit, medit, apalagi kurangnya ini malar, engken. Orang yang pelit jauh dari manusia. Kemudian ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Qaribun minan nar, parak dengan neraka. Jadi itu sifat bakhil. Sifat bakhil lawanannya adalah sifat sakho atau sifat karom, sifat dermawan, ujar kita. Kemudian idza tasaddaqar rajulu, apabila bersedekah seorang laki-laki, bisadaqatin, dengan satu sedekah, taqulu bilisani haliha, sedekah itu berkata atau berucap dengan lisanul halnya. Lisanul hal itu jar kita ucapan yang memang bukan sebuah ucapan harfiah, bukan. Jadi sedekah itu berkata dengan lisanul halnya, salasa kalimatin, 3 kalimat. Apa ujar sedekah tadi ketika kita keluarkan? Qad kuntu, sungguh aku itu dulu, kata yang kita sedekahkan ini, qalilatan, sedikit, fasirtu katsiratan, sekarang aku jadi banyak. Kita bersedekah 1000 sedikit ini, kita bersedekah 5.000 sedikit, tapi ketika kita sedekahkan, maka itu apa? Menjadi banyak di sisi Allah Ta'ala. Aku dulu sedikit, ujar harta yang kita sedekahkan, tapi sekarang aku jadi banyak ketika disedekahkan. Kemudian qad kuntu faniyatan, aku dulu fana, artinya sesuatu yang rusak, sesuatu yang tidak ada harganya. Fasirtu baqiyatan, maka aku menjadi kekal. Jadi harta yang kita sedekahkan
itu menjadi kekal, jadi tabungan kita di akhirat. Jadi tabungan kita di akhirat. Lalu qad kuntu faidatun, ini sebuah faidah. Dzakara Sayuti atau dzakara Suyuti, bisa Sayuti dibaca atau Suyuti. Dzakara Suyuti, menyebutkan Imam Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian fi humasihi, dalam kitab beliau ada humas, ini humas hal-hal yang 5. Kata beliau, anna thawabas sadaqati, bahwasanya pahala sedekah itu, kata beliau, khamsatu anwa', ada 5 macam. Pahala sedekah itu ada 5 macam. Artinya pembagian pahala sedekah itu ada 5 macam, kata Sidin. Wahidatun, yang pertama kata beliau 1 banding bi asyratin. Wahidatun 1 bi asyratin banding 10. Jadi kalau kita bersedekah 1 banding 10, wahia ala sahihil jismi, yaitu sedekah atas orang yang sehat badannya. Pian naik mobil, pian naik kendaraan, lalu ada orang minta-minta, kita lihat awaknya sehat ya, ini berusaha kawa, ini kita bari itu, maka pahalanya 1 banding 10. Wahidatun bi asyratin, 1 banding 10. Kemudian yang kedua adalah wahidatun bitis'ina, 1 banding 90. Wa wahidatun 1 bitis'ina banding 90. Wahia 'alal a'ma, yaitu atas orang buta, wal mubtala, dan orang yang lagi kena musibah baik garing dan lain sebagainya. Jadi pahalanya 1 banding 90. Orang buta lawan orang yang kena bala. Yang ketiga adalah wawahidatun bitis'imi'atin, 1 banding 900, ujar Imam Suyuti. Wahia, yaitu yaitu sedekah ala dzi qarabatin muhtajin, atas kerabat yang memerlukan. Kita punya sepupu kekurangan, kita punya keponakan perlu sekolah, dananya kadeda, kita bantu. Itu pahalanya 1 banding 900. Yang keempat, wawahidatun bimi'ati alfin, 1 banding 100.000 pahalanya. 1 banding 100.000. 1 sedekah pahalanya sama dengan 100.000. Wahia 'alal abawaini, yaitu atas kedua orang tua. Memberi kuitan, inggih. Kada mesti banyak pian saban besukan, misalkan yang tinggal lawan kuitan atau yang dekat rumahnya lawan kuitan, nukarkan nasi kuning, kan sedekah dengan kuitan, inggih. Atau nukarkan baju sidin, nukarkan tapih sidin, itu 1 sedekah atau 1 hadiah, pahalanya banding 100.000. Yang terakhir, yang kelima, ujar Imam Suyuti, wa wahidatun bitis'imi'ati alfin, 1 banding 900.000. Wahia, yaitu sedekah ala alimin, atas orang alim, au faqih, atau orang yang paham ilmu agama, pian memberi peguruan pian misalkan. Maka apa? Pahalanya sangat besar. Kenapa sangat besar? Ketika sedekah itu digunakan sidin, atau ketika pahalanya, ketika barang yang kita beri digunakan sidin, dipakai beribadah, dipakai mengajar, manfaatnya lebih luas lagi, maksudnya gitulah. Nah, jadi seperti itu. Ini. Tapi semuanya baik, tetap semuanya baik. Ini. Jadi pernah disinggung oleh guru sekumpul masalah sedekah. Ini masalah sedekah pernah disambat sidin. Artinya kada gampang sedekah ini, kada gampang bari sana sini, kada ada ilmunya jar sidin. Ya, ada ilmunya supaya sedekah kita tuh jar sidin pahalanya ganal. Jadi ujar sidin bari ke tuan guru ini. Zaman dahulu kan banyak tuan guru di Matapura tuh yang kasihan ini, kasihan seadanya aja sidin sambil mengambil opah apa, nah dibari ini. Karena dimakan sidin itu dipakai sidin untuk ngajar, dipakai sidin untuk beribadah dan lain sebagainya. Jadi Imam Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, membagi pahala sedekah menjadi 5. Yang pertama 1 banding 10 kalau bersedekah atau memberi kepada orang yang sehat badannya.
kemudian 1/90 kepada orang buta atau orang yang kena musibah, kemudian 1/900 kepada orang yang punya kerabat, artinya punya ikatan keluarga dengan kita dan memang memerlukan terhadap apa yang kita berikan, kemudian 1/100.000 kepada orang tua, dan kemudian 1/900.000 kepada tuan guru, kepada ulama. Nah, seperti itu. Jadi mungkin hanya ini, mudah-mudahan terakhir ada yang biasa disebutkan oleh Gurudun, ujar Sidin, berdoalah untuk menjadi ahli sedekah. Berdoalah untuk menjadi ahli sedekah, karena orang yang ahli sedekah pasti berduit ya Sidin. Amun kadang berduit, kadang mungkin bisa bersedekah. Berdoalah selalu untuk menjadi ahli sedekah. Berdoalah untuk menjadi orang yang ahli zakat. Karena orang yang ahli sedekah dan ahli zakat itu rezekinya insya Allah luas dibukakan oleh Allah Ta'ala. Di bab pertama kita di kitab yang kedua adalah masalah sedekah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Ta'ala taufik dan hidayah. Mudah-mudahan kita diluaskan rezeki oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan juga kita dijadikan oleh Allah Ta'ala termasuk orang-orang yang ahli sedekah, ahli zakat, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu